Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya akan coba menganalisa saham TINS, Antam, Agro, dan BRIS yang memang banyak dimintain tolong untuk dianalisa minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 2.570. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BRIS saat ini masih sideways. Dan penurunan hari Rabu kemarin memang membuat BRIS berada di bawah garis EMA 50. Tapi ini masih belum terkonfirmasi break karena candle masih menyentuh garisnya. Tapi kita sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita perhatikan juga garis EMA 50 dan 150 jaraknya lumayan jauh. Jadi apabila support di EMA 50 ini ternyata ditembus, maka penurunan BRIS bisa lumayan dalam. Jadi bisa akan terus turun mendekati garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham BRIS di harga atas, sudah harus hati-hati saat ini. Memang saat ini setelah BRIS merger 3 bank, belum ada sentimen positif. Berbeda dengan pada saat baru mau merger. Itu banyak sentimen positif, banyak euforia bahwa saham bank ini akan jadi bagus. Sehingga yang dari harga di bawah 500 bisa sampai di atas harga 3000. Tapi setelah merger mulai dari Februari sudah tidak ada euforianya. Jadi sudah mulai bergerak sideways cenderung turun. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways cenderung turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi penurunan ini tidak disertai adanya distribusi. Dan dari data pergerakan asing, jika kita lihat asing malah melakukan akumulasi. Jadi jika kita perhatikan dari tanggal 26 sampai tanggal 10, sebagian besar merah, asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jadi asing memanfaatkan penurunan ini untuk terus membeli saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat, hari Jumat depan, BRIS masih ada potensi untuk berusaha naik di atas garis EMA 50. Apabila hari Jumat nanti BRIS ditutup di atas garis EMA 50, trennya masih oke. Minimal masih sideways dan garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham BRIS. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 2650. Jadi apabila hari Jumat depan BRIS berhasil naik di atas harga ini, berarti BRIS trennya masih oke dan masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten di harga 3000. Tapi teman-teman harus ingat apabila hari Jumat nanti BRIS masih melanjutkan penurunan, berarti terkonfirmasi garis EMA 50 telah berubah menjadi resistennya. Jadi support di EMA 50 telah terlewati dan kedepannya akan berubah menjadi resisten. Dan BRIS akan berpotensi untuk lanjut turun menuju harga 2300. Jadi ada potensi untuk turun menuju daerah sini. Jadi sudah mulai hati-hati apabila sudah turun di bawah garis EMA 50, trennya lebih besar potensi untuk terus bergerak turun. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Agro. Saham Agro hari Rabu kemarin juga ditutup turun 0,43% ke harga 1155. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Agro berada tepat di support di harga 1150. Di bawah support ini masih ada support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 1080. Jadi secara tren jangka menengah Agro sebenarnya masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50. Tapi memang untuk jangka pendek jika kita lihat Agro sudah mulai bergerak turun. Jadi yang setiap kali gagal break di harga 1400, Agro terus bergerak turun saat ini. Jadi selama hampir 1 minggu terakhir ini candlenya hampir semua merah. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat
bandar melakukan distribusi pada penurunan ini. Sedangkan sama seperti saham BRIS, asing dalam 1 minggu terakhir ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi pada saat tiap hari candlenya merah, asing terlihat masih entry membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat agro masih ada potensi untuk turun mendekati garis EMA 50. Tapi karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah terus bergerak turun, dalam 1 minggu ke depan ada potensi agro untuk rebound. Karena memang sudah turun terus lebih dari 4 hari. Dan saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50. Jadi ada potensi untuk rebound saat menyentuh atau mendekati garis support ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Jadi apabila kita tunggu di sekitar harga 1080 sampai 1100, agro turun mendekati daerah ini dan terlihat rebound, kita bisa ikutan entry. Take profit apabila terlihat masih gagal break saat menyentuh atau mendekati harga 1250. Dan teman-teman juga harus hati-hati, walaupun minggu depan ternyata berhasil rebound, bukan berarti rebound itu akan langsung membuat agro akan naik kembali ke harga 1400. Kita juga harus amati apabila dalam 1 minggu ke depan terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50, tetapi bandar dan asing terlihat melakukan distribusi, kita harus hati-hati. Bisa saja kenaikan ini hanya berlangsung sementara. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham agro di harga atas, di atas harga 1250 ke atas, dan bingung masih mau hold atau cut loss, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata support di EMA 50 gagal menahan penurunan dari saham agro, teman-teman harus hati-hati. Karena ada potensi agro untuk turun menuju harga 800. Karena harga 800 saat ini sudah dekat dengan garis EMA 150. Berikutnya saya menganalisa saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup bertahan di harga 2230. Dalam 2 minggu terakhir ini memang Antam dan teman-temannya seperti Tins dan Inco banyak membuat frustrasi trader. Karena memang penurunan saham-saham ini dalam 2 minggu terakhir ini lumayan dalam. Jadi jika kita lihat di grafik, dari harga 3000 langsung turun saat ini sudah dekat dengan harga 2200. Jadi penurunannya apabila teman-teman punya di harga 3000 sudah turun 800 rupiah. Itu penurunan yang sangat dalam. Dan jika kita lihat saat ini Antam telah turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 telah berubah menjadi resistennya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2470. Dan jika teman-teman lihat analisa saya tadi pada saham BRIS atau agro, saya menyarankan untuk hati-hati apabila garis EMA 50 telah terlewati. Karena apabila sebuah saham di grafik kita lihat garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh, ini harus kita pertimbangkan untuk cut loss apabila garis EMA 50 telah terlewati. Bedanya apabila garis EMA 50 masih dekat dengan garis EMA 150. Saya selalu sarankan untuk hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena apabila contoh di posisi ini, garis EMA 50 terlewati, masih ada potensi saat menyentuh garis EMA 150, saham ini masih bisa rebound. Dan kerugian dari 50 ke 150 masih kecil. Tapi apabila kita bandingkan di posisi ini, contoh pada saat itu garis EMA 50 di saham Antam 2500. Kita masih hold tapi ternyata break. Sekarang garis EMA 150 di sekitar harga 1780. Kita anggap 1800. Dari harga 2500 turun ke 1800, penurunan yang kita rasakan atau loss yang kita rasakan sudah lumayan besar. Jadi apabila kita hold pun kadang kita bisa stres tiap harinya. Karena belum tentu juga akan rebound dari garis EMA 150. Tapi kita sudah harus menahan loss yang lumayan besar dari 2500 ke 1800. Jadi saya selalu menyarankan apabila memang tujuannya trading, ternyata turun di bawah garis EMA 50, cut loss saja. Tunggu dia turun dekat di garis EMA 150 dan rebound, baru kita entry. Tapi semua lagi balik ke trading plan masing-masing. Apabila teman-teman memang bisa hold, silakan. Dan jika kita lihat setelah turun dari garis EMA 50, Antam terus bergerak turun. Dan saat ini sudah dekat dengan harga 2100 yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham ini. Bedanya pada saat itu harga 2100 masih berada di garis EMA 50. Jadi saat turun menyentuh daerah support ini masih berhasil rebound. Sedangkan saat ini harga 2100 sudah berada di bawah garis EMA 50.
Jadi kita harus hati-hati. Untuk support lebih kuat sebenarnya di harga 2000 karena merupakan support psikologis. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di harga 1800. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar melakukan distribusi pada perdagangan ini dan asing terlihat melakukan distribusi. Pada tanggal 8 dan 9 memang asing terlihat mulai masuk. Ini yang memberikan satu sentimen positif atau satu harapan bahwa Antam bisa bergerak naik. Tapi ternyata harga masih belum naik dan asing keluar sedikit. Tapi secara umum 3 hari terakhir ini asing masih akumulasi. Saat ini memang banyak sentimen negatif pada saham-saham nikel. Jadi selain harga nikel yang bergerak turun, masalah Tesla dan lain-lain juga memberikan sentimen negatif. Tapi bukan berarti tidak ada sentimen positif. Masih ada sentimen positif tentang akan dibentuknya pabrik baterai yang rencananya akan selesai 2 bulan lagi. Jadi apabila ternyata benar 2 bulan lagi akan kelihatan pabrik baterainya, maka ada sentimen positif ke depannya. Atau mungkin untuk teman-teman yang memang melihatnya lebih jauh lagi bahwa ke depannya nikel akan sangat dibutuhkan dan lain-lain, mungkin teman-teman masih bisa memanfaatkan penurunan ini untuk average down atau malah koleksi di harga bawah. Tapi untuk best buy-nya saat ini jika kita lihat, apabila kita bisa beli di sekitar harga 1800 sampai harga 2000, itu akan lebih bagus. Karena ini sekitar daerah range supportnya dan masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, tren untuk jangka menengah masih oke. Walaupun tren untuk jangka pendek saat ini mulai bergerak mulai bergerak downtrend. Tapi jika kita lihat juga setelah hampir 2 minggu ini terus bergerak turun, pasti ada waktunya untuk rebound sementara. Jadi dalam 1 minggu ke depan Antam masih ada potensi untuk rebound. Tapi untuk break dari garis EMA 50 kita masih harus menunggu apakah ada akumulasi atau enggak. Apabila dalam 1 minggu ke depan Antam ada rebound, contohnya di sekitar harga 2100 atau 2200 Antam berhasil naik, terbentuk candle hijau, kita sebenarnya masih bisa entry. Tapi kita tentukan target take profit di sekitar harga 2450 sampai 2500. Apabila dia berhasil rebound dan naik mendekati garis EMA 50 ternyata masih gagal break, atau pada saat mulai naik kita lihat bukannya akumulasi tetapi bandar malah melakukan distribusi, kita harus hati-hati. Bisa saja rebound ini atau kenaikan ini hanya berlangsung sementara. Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif. Kecuali dalam 1 minggu ke depan harga nikel mulai bergerak naik tinggi, ada potensi Antam untuk balik kembali ke harga 3000. Jadi kita tetap harus lihat sentimen apa yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TINS. Saham TINS pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1780. Jika kita lihat di grafik, pola grafiknya hampir mirip dengan saham Antam. Kan memang ini kedua saham memang saudara, jadi mungkin bandarnya juga sama. Jadi jika kita perhatikan saat ini TINS juga telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya. Untuk harganya saat ini berada di sekitar harga 1920. Sedangkan untuk support saat ini berada di harga 1700. Dan hampir sama dengan Antam, TINS juga turun dari harga 2500. Dari harga 2500 saat ini mendekati harga 1700. Jadi penurunannya sudah lumayan dalam. Dan selama 2 minggu terakhir ini lebih banyak candle merahnya. Jadi secara tren jika kita perhatikan, garis uptrend TINS saat ini sudah patah. Jadi setelah di bawah garis EMA 50, bisa kita konfirmasi saat ini TINS sudah tidak bergerak uptrend. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 1450. Jadi dari harga 1700 ke 1400 juga masih lumayan jauh. Jadi apabila masih terus bergerak turun, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di atas harga 2000, maka lossnya lumayan dalam saat ini. Tapi apabila jika kita perhatikan di harga komoditas, untuk saat ini, pada saat saya bikin video ini, harga timah bergerak naik. Jadi masih ada harapan TINS untuk naik dalam 1 minggu ini.
Sedangkan untuk nikel bisa kita lihat masih terus bergerak turun. Ini yang masih menjadi sentimen negatif untuk saham Antam maupun Inco dan teman-teman yang bergerak pada saham-saham nikel. Tapi timah saat ini mulai bergerak naik. Jadi ada potensi TINS untuk minimal bergerak sideways dan naik kembali mengetes garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Rabu kemarin. Saya kasih lihat netnya. Ini akumulasi. Jadi dari data broker summary, kenaikan 1% ini disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing malah melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat seperti penjelasan saya tadi, TINS masih ada potensi untuk bergerak sideways dan naik menuju garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Apabila kita bisa dapat di sekitar harga 1700 sampai 1750, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Karena ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 50 ini, TINS masih ada potensi untuk terus bergerak turun. Karena ini jadi resisten kuat saat ini. Dan selama masih gagal break dari garis EMA 50, trend TINS itu sideways cenderung downtrend. Dan apabila turun menembus garis EMA 150, maka untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi untuk saham TINS, kita juga harus lihat pergerakan harga timah. Karena memang harga timah pada saat di sekitar akhir Februari pergerakannya turun lumayan dalam. Ini yang membuat saham TINS juga turun lumayan dalam saat ini. Tapi apabila dalam beberapa hari ke depan harga komoditas timah sudah mulai recovery, sudah mulai bergerak naik kembali, masih ada potensi TINS untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi menurut saya saham TINS bisa kita amati saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.